Tiga bakal calon presiden akan hadir di Kaisang. Mas Anies, Ganjar, Prabowo. Menariknya, baliho yang ditampilkan oleh Mas Ganjar tidak tahu siapa itu si rambut putih. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, hari-hari ini menjelang pernikahan Kaisang yang merupakan perbincangan se-Indonesia. Semuanya pasti ingin hadir terkait dengan pernikahan yang hari Minggu besok. Ayo kita baca di beberapa media apakah betul tiga bakal calon presiden itu akan hadir, atau bagaimana cara mereka untuk akan hadirnya. Apakah terjadi perbedaan atau sama cara mengundangnya Pak Jokowi sebagai Sohibul Bait, apakah berbeda atau sama? Pertama kita baca di Kompas. Ganjar tak tahu siapa yang memasang billboard rambut putih dengan ucapan selamat untuk Kaisang Erina di Solo. Wow, ini kan menarik ya. Dia sendiri tidak tahu. Oh, ada orang di belakang yang memasang. Ya bisa timnya atau ya nggak tahu. Kemudian di Kompas juga, Ganjar bakal hadiri resepsi Kaisang Erina hari Minggu. Ini fix. Ganjar datang. Kemudian di Tempo, Anies Baswedan bakal hadiri pernikahan Kaisang Pangarep Erina Gudono. Oh, ini juga fix. Dan di berita di Kompas, Anies bakal hadir ke Solo, hadir pernikahan Kaisang setelah kunjungan dari Makassar dan Papua. Oh, ini sesudah dari selesai Gubernur DKI, langkahnya panjang. Kemarin di Jambi, maksudnya ke Aceh, sekarang di Makassar dan Papua. Kemudian bagaimana tentang Prabowo? Ayo kita baca di Tribun. Prabowo Subianto hingga Pratikno hadiri momen siraman Kaisang Pangarep di kediaman Presiden Jokowi. Ya, kalau ini pertanda orang yang bagian dari pemerintahan sehingga dalam hal siraman hadir. Ya, pada waktu nanti pernikahannya ya dipastikan hadir, kecuali ada sesuatu yang kesulitan. Kemudian di solopost.com, jagong nikahan Kaisang Prabowo Subianto menginap 2 hari di Hotel Alila Solo. Oh, ini melupakan berbagai kegiatan di Jakarta atau sebagai menhan untuk bagaimana jagong. Ayo kalian pilih yang mana? Kita cuplik-cuplik saja masing-masing antara Mas Ganjar, Mas Anies, sama Pak Prabowo. Pertama kita lihat dari Mas Ganjar. Ganjar bakal hadiri resepsi Kaisang Erina hari Minggu. Itu kalau judulnya. Kalau judul yang tidak tahu tadi, Ganjar tak tahu siapa yang memasang billboard rambut putih dengan ucapan selamat untuk Kaisang Erina di Solo. Semarang, billboard ucapan selamat untuk Kaisang Pangarep dan bergambar siluet mirip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beredar di kota Solo. Menanggapi keberadaan billboard itu, Ganjar menyangkal bila dirinya yang mengirimkan ucapan tersebut. Saat dihubungi Kompas, orang nomor 1 itu bahkan tidak mengetahui pemasang billboard. Kok bisa ya? Ini bahaya loh. Kalau dalam suasana yang normal saja seperti ini, tidak ada yang bertanggung jawab, apalagi dalam suasana politik, bisa bahaya ini. Boten, saya malah tidak tahu siapa yang masang, tutur Ganjar. Untuk diketahui, billboard besar itu bertuliskan selamat atas pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina, semoga langgeng sampai rambut putih abadi selamanya. Belum lama ini istilah pemimpin rambut putih juga ramai menjadi perbincangan usai disinggung Presiden Jokowi saat menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno pada 26 bulan 11 kemarin.
Hal ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya ada pihak yang memasang spanduk dengan bergambar Ganjar. Bahaya ya, kalau ada yang memasang dan itu besar, tidak bertanggung jawab. Padahal kalau ngomong billboard ya, itu biasanya mudah kok mendeteksi siapa yang memasangnya, karena billboard itu biasanya ya profesional, komersil profesional. Dia ada siapa penanggung jawabnya, yang pasang pun biasanya ada. Namun di sini saya tidak tahu siapa yang pasang. Ya, semoga aja ini sebuah cambukan ya. Kedepannya semuanya harus terus terang. Maksudnya ini kan sebetulnya hal yang wajar ya, wajar. Tapi memang nggak wajarnya sampai berambut putih tadi, agak menyindir-nyindir. Selanjutnya kehadirannya Mas Ganjar pasti datang pada saat pernikahan, dan Mas Anies Baswedan, Anies bakal hadir ke Solo pernikahan Kaisang setelah kunjungan dari Makassar dan Papua. Kalau mantan gubernur DKI di Kompas ini, Anies Baswedan disebut bakal menghadiri pernikahan saat anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menikah. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri. Oh, saya dengar begitu. Hadirin perkenalkan Kaisang, semoga semua lancar, sukses dan selamat. Ia mengungkapkan Anies Baswedan bakal terbang ke Solo, Jawa Tengah pada Sabtu atau Minggu. Ya masih tentatif sih. Perjalanan Anies Baswedan ke Solo dilakukan setelah kunjungannya ke Papua dan Makassar pekan ini. Malam ini menginap di Papua, besok di Makassar. Diketahui rangkaian acara pernikahan Kaisang dan Erika Gudono bakal dimulai hari ini dengan semaan Al-Quran dan pengajian di kediaman Erika. Kemudian besok keduanya akan menjalani prosesi siraman secara terpisah di kediaman masing-masing, Erika di Sleman, Yogyakarta, dan Kaisang di Solo. Lalu akan nikah Kaisang Erina bakal berlangsung di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Terakhir adalah prosesi ngunduh mantu pada Minggu di Solo dan dilanjutkan dengan kirap Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran Solo. Di situ dipastikan Mas Anies akan hadir dalam resepsi pernikahannya. Dan kalau kita melihat Pak Prabowo, dia sudah hadir di siraman di kediaman Presiden Jokowi dan menginap 2 hari di Hotel Alidia. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat dari 3 bakal pasangan yang menarik ini, maka suasana politik cair. Jadi pernikahan itu adalah bisa mencairkan dalam suasana politik. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ganjar. Itu adalah tema-tema yang menarik pada menghadapi pemilu 2024. Sesekali Pak Prabowo dengan Pak Jokowi agak berbeda. Mas Ganjar sama Pak Prabowo atau Mas Anies sangat berbeda. Pak Anies sama Pak Jokowi kadang berbeda. Namun pada hari Minggu besok semuanya hadir. Mengapa ini terjadi? Menurut analisis saya, pernikahan itu merupakan sunatullah, merupakan hal yang dalam kehidupan manusia akan terjadi, karena laki-laki pasti butuh perempuan dan sebaliknya. Yang kedua, itu disunahkan. Jadi bagi seorang muslim kalau menikah itu adalah disunahkan. Karena 50% dari keimanan itu adalah, ini seperti Pak Kiai. 50% itu adalah ya dari proses pernikahan itu, penyempurna dari kehidupan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, di dalam ini tidak ada tema-tema politik. Maksudnya terkadang kita menemukan ya pernikahan itu terjadi karena pernikahan politik. Namun dalam proses walimah, resepsi, yang terjadi adalah bagaimana semuanya memberikan doa, memberikan apresiasi, sehingga menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Itu yang terjadi. Sehingga pada kesempatan besok Mas Ganjar yang sibuk dengan Jawa Tengahnya
Mas Anies yang sibuk dengan Papua sama Makassarnya karena sedang kunjungan ke sana, safari ke sana. Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo jelas sudah 2 hari ini atau mulai hari inilah sudah di Solo. Karena apa? Ya beliau adalah bagian dari kementeriannya Pak Jokowi, sehingga sedikit banyak ya biasa di dalam sebuah lembaga itu kan ada semacam korps yang bagaimana saling menghormati, dan di situ Pak Prabowo hadir untuk menghormati sesama kerabat di kabinet. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Namun pada kesempatan ini sudah agak jarang mendengar kalimat ini yang perlu diingatkan ya. Kalimat bahwa pada suasana pernikahan itu kadang-kadang ada orang-orang yang nakal. Nakal bagaimana? Dia bisa memberikan sesuatu kepada yang melakukan pernikahan, amplop dan macam-macamnya untuk sebuah kepentingan. Nah, ini kan bahaya. Sehingga sebetulnya di sini tema-tema KPK kok belum terdengar ya. Semoga saja Pak Jokowi tidak menerima sumbangan apapun dari siapapun atau amplop dari manapun, supaya tidak ada orang-orang yang nakal yang mempunyai itikat tidak baik dengan Pak Jokowi ataupun Mas Kaisang ini. Jadi ini adalah murni pernikahan. Semoga saja seandainya memberikan ya sewajarnya, bukan yang memberikan semacam ketertarikan untuk berbuat tidak baik. Semoga KPK dengan ini kemudian teringat, oh iya ya, ini perlu diingatkan deh, supaya orang-orang yang menjadi kolega Pak Jokowi atau bawahan Pak Jokowi tidak salah sangka, tidak salah ketika mereka bergerak untuk menuju misalkan memenuhi undangan tersebut. Kalau Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo kan memang tokoh publik, jadi itu normal. Tapi apakah akan memberikan sesuatu atau tidak, itu ya yang lain. Hanya kita belum mendengarkan tema-tema yang biasanya kan kalau ada pejabat publik yang menikahkan anaknya, maka muncul tidak menerima amplop, tidak menerima sumbangan dari siapapun, supaya tidak ada yang menyalahgunakan pemberian tersebut. Nah, semoga ini mengingatkan terhadap KPK. Tetapi kalau KPK tidak tertarik untuk bergerak, untuk apa urusannya? Ini kan memang urusannya Pak Jokowi sendiri, urusannya Mas Kaisang, tidak ada hubungan. Kalau misalkan memang mengatakan begitu ya, semoga saja orang-orang itu kemudian sadar, oh iya, murni ketika datang ke acara pernikahan Pak Jokowi atau Mas Kaisang, itu adalah ya celebration, kemudian memberikan doa untuk menjadi sakinah mawaddah warohmah. Penting untuk dilakukan, untuk pertama menjaga marwah Pak Jokowi, menjaga marwah Mas Kaisang, dan menjaga sakinah mawaddah warohmah ini, dan tidak ada yang menyalahgunakan terkait dengan keuangan lembaga untuk yang tidak baik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, siapapun pasti akan mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Tapi ya semoga aja ini tidak terjadi, karena pasti akan disorot oleh publik. Semoga aja teman-teman media selalu juga mengawal dalam proses ini. Ya bukan berarti kita intervensi dengan pernikahan Mas Kaisang ini, bukan. Supaya sekali lagi tidak ada yang menyalahgunakan acara yang sakral, yang seharusnya murni untuk mendoakan kebaikan Mas Kaisang sama Mbak Erina, tapi kemudian disalahgunakan. Pencinta masa depan negeri, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo datang. Menarik, apalagi misalkan mereka bersama-sama. Seandainya tidak bersama-sama pun juga menarik, karena apa? Itu menjadi magnet bagi siapapun yang hadir di sana, bahwa negeri kita itu aman, damai. Ya memang iya. Ya ketiga orang ini memang baik-baik semuanya. Hanya kadang-kadang ada saja yang usil untuk bagaimana mereka sepertinya berbeda atau bermusuhan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Indonesia mempunyai semacam
manten besar gawi besar Pak Jokowi mantu yang terakhir. Dan ini menjadi perhatian publik. Apapun yang dilakukan dalam proses ini pasti menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semoga saja ia sesederhana mungkin dalam prosesi ini supaya tidak dicontoh yang salah oleh masyarakat Indonesia. Memang resiko jadi pejabat, jadi presiden khususnya, itu akan ditiru oleh rakyatnya. Jadi sehingga kalau terlalu berlebihan dalam hal ya pernikahan Kaisang Erina ini, maka menjadi contoh yang tidak baik. Begitu juga semoga ini adalah momentum menyatukan elemen bangsa, karena mereka tidak berpikir politis untuk hadir ke sini, cukup hanya memberikan doa yang terbaik untuk Mas Kaisang Mbak Erina, minimal menghormati undangannya Pak Jokowi, atau at least minimal lagi ketemu teman-teman elit bagaimana membangun negeri ini dan bisa bersilaturahmi. Semoga bermanfaat, semoga bisa melaksanakan pernikahan yang membawa sakinah mawaddah warahmah bagi Kaisang Erina, dan Pak Jokowi juga sudah lulus menjalankan amanah untuk anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.